Football lovers, welcome back to Coffee Ball. Di posan gue kali ini gue bakal membahas tentang sepertinya rumor transfer ini sih sudah 80% gitu loh. Ya, rumor transfer tentang Timo Werner pindah ke Liverpool gitu loh. Karena ya Timo Werner ini sebenarnya sudah diincar sama Liverpool sama Munchen juga. Dan kebanyakan pemain muda-muda Jerman itu lebih condong ke Munchen. Tapi ini berbeda. Timo Werner ini entah mengapa dia tuh kayak suka sama Klopp aja, bukan suka dalam arti gay ya. Sebenarnya ya kalian ngerti lah, maksudnya suka mungkin dari perspektif dirinya. Mungkin Timo Werner percaya bahwa jika dia dilatih dengan Jurgen Klopp, dia akan bisa berkembang lebih jauh daripada dia bisa atau dia bermain di Bayern Munchen. Itu mungkin pendapat gua, karena ya buktinya kebanyakan para pemain muda Jerman jika diincar sama Bayern Munchen pasti bakal 90% mungkin 90% pasti bakal menerima Liverpool, menerima Bayern Munchen gitu. Dan ya Timo Werner tidak, dalam artinya dia sangat-sangat mencintai atau sangat-sangat suka dengan permainannya Jurgen Klopp. Dan ya mungkin salah satu faktor alasan mengapa dia menolak Munchen bukan selain karena dia suka dengan karakteristik Klopp, mungkin juga faktor kedua karena Munchen sering sekali mem-PHP-kan Timo Werner. Jadi Timo Werner tuh udah berapa kali, udah 2 tahun turut-turut sehingga gue diincar terus sama Bayern Munchen. Bayern Munchen tuh kayak nawar, tapi ya udah nawar aja karena Munchennya masih ada Lewandowski. Dan ya gue nggak tahu sih dari secara pelatihnya ya, waktu itu Niko Kovac kayak nggak terlalu pengen. Pokoknya antara board pelatih tuh masih ada agak cekcok apakah kita butuh Timo Werner atau tidak. Dan ketika ada cekcokan itu antara board dengan pelatih, tiba-tiba udah ada yang nawar Timo Werner. Dan Timo Werner kan kayak hype banget, aduh gue pengen diincar sama Munchen nih. Dan seperti yang gue bilang, pemain-pemain muda Jerman itu 90% kalau diincar sama Munchen pasti dia bakal mau. Ya pasti kan Timo Werner kayak, aduh gue bakal main di tim juara Bundesliga, gue bakal juara Bundesliga selama gue main di Bayern Munchen gitu kan, segala pikirannya. Gue gak tahu juga Bayern Munchen apakah tetap bakalan juara, apakah memang Dortmund nanti bakal step up atau tidak, gue gak tahu. Ya pasti kan secara realita sejauh ini bisa kita lihat bahwa Munchen tidak bakal ada yang bisa menandingi 10 tahun ke depan. Jadi ya Timo Werner sudah hype banget, sudah berharap-harap di tahun pertamanya, tapi itu tidak terjadi karena yang itu tadi masih ada cekcok. Tapi udah ada yang nawar, gue gak tahu siapa yang nawar ini, tapi cekcoknya itu masih berlangsung gitu. Tapi kok udah ada yang nawar gitu loh. Jadi kayak kasihan aja gitu sama Timo Werner gitu. Dan di tahun kedua pun ya mungkin Timo Werner kayak oke, kayak ini beneran bisa gue pindah nih. Karena ya mungkin dia merasa bahwa tahun pertama dia di PHP ini tuh karena mungkin ya si Munchennya ini masih ingin membuktikan apakah Timo Werner cocok untuk mengganti Lewandowski gitu loh. Jadi oke, dia berharap lagi, tapi kita lihat Timo Werner tidak jadi pindah ke Bayern Munchen selama 2 tahun berturut-turut. Dan gue bisa maklumi mengapa kok Timo Werner tidak jadi mulu itu pindah ke Bayern Munchen. Karena ya sudah jelas Bayern Munchen tuh punya Lewandowski, ditambah lagi Lewandowskinya 5 atau 2-3 tahun ke depan gak bakal bisa ini, kayaknya masih bakal bisa step up gitu. Kayak kemungkinan sih Lewandowski kayak Ronaldo gitu, 34-35 masih gacor, masih bisa jadi top skor. Bahkan sekarang aja nih di umur 31, gue lupa juga, dia top skor satu seluruh Eropa ya seingat gue, atau Immobile ya, pokoknya ya banyak banget golnya, baik di Champions League baik di Bundesliga, banyak banget gol, padahal dia sudah mulai tua. Jadi ya kemungkinan gue melihat bahwa Lewandowski ini kayak sosok Ronaldo yang semakin tua semakin jadi. Dan sangat tepat jika memang Bayern Munchen tidak mendatangin Timo Werner, karena ya seperti yang gue bilang tadi, Timo Werner pemain muda Jerman, masa depan penyerang Jerman juga. Kalau misalkan Jerman atau Bayern Munchen ingin membeli Timo Werner, kasihan Karina dia. Ditaruh di mana Timo Werner? Di striker masih ada Lewandowski, di sayap kiri masih ada nanti dia beli Leroy Sané, dan sebelum beli Leroy Sané pun sudah ada Kingsley Coman. Di sayap kanan sudah ada Serge Gnabry. Di attacking mid, Timo Werner tidak bisa bermain di attacking mid. Kalau misalkan maupun Timo Wernernya atau Bayern Munchennya harus bisa berubah formasi menjadi 4-4-2. Dan itu tidak mungkin bisa terjadi karena ya begitulah. Karena gue gak tahu ngapa, karena gini dah, gue bisa tiba-tiba kepikiran
jawaban mengapa kok Bayern Munchen tidak bisa merubah formasi 4-4-2 demi Timo Werner dan Lewandowski. Dua striker ini tuh striker yang egois, striker yang benar-benar ingin mencetak gol. Dan kalau misalkan diduetkan, salah satu di antara Lewandowski dan Timo Werner pasti bakal ada yang flop. Dan ya kalau misalkan Lewandowski yang flop masih mending lah, karena ya udah tua juga, kita masih bisa maklumi dia udah tua, dan ya udah berarti kita udah punya penggantinya Timo Werner. Kalau misalkan Timo Werner yang flop gimana? Masa depan penyerang Jerman gimana? Duit yang sudah dikeluarkan untuk Timo Werner gimana? Dan Karin tadi gimana, kan kayak masih muda juga, dia masih panjang Karin, jadi kayak gue bisa maklumi ngapa kok Bayern Munchen kayak masih PHP, masih bingung apakah harus membeli Timo Werner atau tidak. Dan akhirnya ya kalau misalkan pindah ke Liverpool, ya kalau misalkan dia sangat mensukai permainan klub ya oke aja, karena dan ya ini salah satu pertanyaan yang sangat membuat para fans Liverpool tuh kayak bertanya-tanya, buat apa lu beli Timo Werner ketika lu dulu punya trio Firmansyah yang sangat luar biasa? Apakah ini pertanda Mane bakal pindah ke Real Madrid? Apakah ini pertanda Muhammad Salah pindah ke tim besar lainnya? Apakah ini pertanda bahwa Firmino bakal dijual? Itu menjadi sebuah pertanyaan fans Liverpool. Tapi ya aku juga bisa berpikir seperti itu, karena kalau misalkan Timo Werner benar-benar pindah ke Liverpool, berarti bakalan ada perubahan taktik. Maksud dari gue itu ialah pasti kan Timo Werner ini antara dimainkan di striker ataupun di sayap, dan kemungkinan sih mainkan di striker ya, karena Timo Werner adalah posisi striker, meskipun dia bisa main di sayap kiri ataupun kanan. Tapi ya pasti kan salah satu alasan mengapa Timo Werner dibelikan striker, dan striker Liverpool hanya sekelas Firmino. Meskipun balik lagi Firmino sangat sentral sekali perannya di Liverpool, gue sangat mensukai perannya dia tuh false nine, mundur sangat rajin menjemput bola dan sangat rajin untuk membuka ruang untuk Muhammad Salah atau Sadio Mane. Tapi ya memang ya striker itu memang tugas utamanya memang harus mencetak gol. Atau mungkin sebenarnya ini bakalan jadi duet tim 4-2-3-1 kan coach itu pernah zaman-zamannya Xherdan Shaqiri starter terus tuh kan 4-2-3-1 tuh. Firmino-nya menjadi attacking mid dan Muhammad Salah jadi striker. Dan kalau misalkan udah ada Timo Werner, berarti kan ya udah Muhammad Salah jadi sayap kanan, Timo Werner jadi striker. Dan sebenarnya alasan yang paling utama lagi, Afrika Cup itu bakalan ada di Januari 2020. Gua nggak tahu apakah bakal nanti diundur ke Januari 2021 atau tetap bakal dimainkan di Januari 2020. Tapi yang pasti Afrika Cup bakal mainkan di Januari, di pertengahan musim, yang artinya antara Sadio Mane ataupun Muhammad Salah, jika dia melaju sejauh mungkin sampai final, atau mungkin nanti Mane dan Muhammad Salah clash di final, Liverpool hanya menyisakan Firmino. Dan tidak mungkin ya, meskipun ada si Xherdan Shaqiri masih bagus juga, masih ada Takumi Minamino, tapi kan kelasnya jauh lah. Meskipun balik lagi tanpa Sadio Mane dan Muhammad Salah pun, tanpa Firmino dan Muhammad Salah pun waktu itu Liverpool masih bisa comeback terhadap Barcelona. Tapi itu beda, rasanya beda. Bermain di Premier League dan bermain di Champions League dengan tantangan luar biasa comeback itu rasanya beda. Gue bisa jamin itu beda. Jadi ya mungkin aja kayak ketika Liverpool mendatangkan Timo Werner, yang artinya nanti tidak ada tuh namanya pemain misalkan nih Muhammad Salah kayak merasa gue udah starting 11, ngapain gue santai-santai. Mungkin aja dengan didatangkan Timo Werner, Jurgen Klopp jadi semakin menggempur para penyerang Liverpool lainnya untuk segera setiap game, setiap permainan harus bermain bagus. Kalau enggak Timo Werner main gitu. Mungkin aja ya. Jadi semakin membuat pertarungan starting 11 penyerangan Liverpool semakin gila, dan semakin gila lagi penyerang Liverpool, karena kan diharuskan untuk setiap game bermain bagus, kalau tidak dicadangkan dan digantikan oleh Timo Werner. Itu masih teori gua. Sekali lagi ini teori gua, teori Dajjal, dan kalau misalnya kalian percaya juga nggak apa-apa, kalau misalnya kalian tidak percaya juga nggak apa-apa. Jadi bagaimana guys, apa kalian setuju dengan video gua? Jika kalian setuju tinggal di like, jika kalian tidak setuju tinggal dislike. So what's up guys, always love.